dikenal dengan Elias Puntes dari Filipina, Tang Ming Sion dari Amoy, Hasan Ghazali dari Singapura, Osario dari Shanghai, Legas Hussein dari Penang, Malaysia. Mungkin banyak di antara kita yang tidak mengenal nama-nama tersebut. Lalu, bagaimana jika kita menyebut nama Tan Malaka? Mungkin semua rakyat Indonesia pasti mengenal nama ini. Tan Malaka adalah salah satu pahlawan Republik Indonesia yang dalam bukunya Dari Penjara ke Penjara yang dituliskan dalam masa 20 tahun pelarian memiliki 23 nama samaran, mengembara di antara dua benua dan berpetualang sejauh 89.000 km untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meski dibuang, diintimidasi, dan dikejar polisi Interpol di luar negeri, tetapi bara semangat di dadanya tidak pernah padam untuk menuju Narder Republik Indonesia, sebuah bahasa perjuangan menuju Republik Indonesia yang digaungkan pertama kali oleh Tan Malaka pada tahun 1926, pada saat tokoh perjuangan di tanah air masih tabu dengan kata tersebut. Lalu, bagaimana hubungan Tan Malaka yang dikenal dengan seorang komunis ini dengan Islam? Tan Malaka yang lahir 2 Juni 1897 di Nagori, Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat ini berasal dari keluarga yang taat beragama. Mengenang dalam bukunya Islam dalam Medilog bahwa ibunya ketika sakit parah mengeja juz Yasin dan sebagian ayat Al-Quran dengan lancar. Ayahnya adalah seorang ahli tarekat, sedangkan Tan Malaka yang hidup di surau dan bersilat yang ketika bersekolah di Fondekok Bukit Tinggi, Zulfikar Kamarudin, keponakan Tan Malaka, mengungkapkan bahwa Tan tidak pernah mendapatkan nilai 9, melainkan angka 10 semuanya di rapor Tan Malaka. Tan Malaka yang juga sudah hafal beberapa juz Al-Quran dan mampu menafsirkan Al-Quran di waktu kecil, tidak semuanya, karena dalam pengakuannya di dalam bukunya Islam dalam Medilog, Tan Malaka hanya mendapatkan pendidikan agama Islam secara sederhana. Dalam perjalanannya, Tan Malaka sempat menjadi Ketua Partai Komunis Indonesia selama 3 bulan pada Kongres 25 Desember 1921 sebelum kemudian dibuang ke Belanda. Dalam kongres tersebut, Tan Malaka menegaskan bahwa Islam dan komunis harus bekerja sama dalam menentang kolonialisme. Meskipun pendapat ini ditentang elit komunis ketika itu karena berpendapat bahwa Kongres Kedua Komunis Internasional pada bulan Juli 1920, sang maestro komunis Vladimir Lenin mengkampanyekan bahwa komunis anti-pan-islamisme. Komunis tidak boleh melebur, tapi tetap menjadi independensi karakter gerakan. Dan Aidit, tokoh Partai Komunis Indonesia yang sangat membenci Tan Malaka, mengatakan bahwa sumber kegagalan pemberontakan PKI tahun 1926 antara lain kurang persiapan dan minim koordinasi. Tapi selain itu, ada orang seperti Tan Malaka yang tidak melakukan apapun, hanya menyalahkan setelah perlawanan meletus. Pada 1926, PKI melakukan revolusi Prambanan terhadap Hindia Belanda dengan melakukan sabotase, propaganda, dan penyerangan di beberapa tempat seperti di Batavia, Solo, Tangerang, Silungkung, dan beberapa tempat lainnya secara sporadis dan bersenjata. Namun Tan Malaka mengatakan bahwa PKI hanya bermain api, tangan sendiri yang hangus. Pemberontakan itu gagal total di tangan Hindia Belanda. Beberapa pentolan PKI seperti DN Aidit, Semaun, Darsono, dan Alimin dikejar dan dipenjara oleh tentara Hindia Belanda. Sebelum pemberontakan, Tan Malaka yang berada di Filipina
dan saat itu dipercaya sebagai wakil Komintern Komunis di Asia Timur, menolak pemberontakan dan mengirim surat ke beberapa elit PKI di tanah air bahwa Tan Malaka tidak sepakat dengan pemberontakan Prambanan. Di lain kisah, DN Aidit juga menyebut Tan Malaka sebagai Trotskyite, sang pemecah belah. Menanggapi pernyataan sang maestro Vladimir Lenin pada Kongres kedua Komunis pada Juli 1920, Tan Malaka yang mewakili Asia Timur pada Kongres keempat pada bulan November 1922 di Rusia meminta komunis internasional meralat pandangan komunis tentang Islam. Karena kata pan-Islamisme berarti perjuangan. Perjuangan bukan untuk orang Arab, tetapi juga India, Jawa, dan semua Muslim yang tertindas. Perjuangan kemerdekaan praktis bukan hanya melawan kapitalisme Inggris, Prancis, Italia. Oleh karena itu, melawan kapitalisme secara keseluruhan, itulah arti pan-Islamisme saat ini di Indonesia di antara rakyat kolonial yang tertindas, ujar Tan Malaka. Di akhir pidato, Tan Malaka mengajak seluruh rakyat komunis internasional untuk mendukung gerakan perjuangan Islam di seluruh dunia dan disambut tepuk tangan yang meriah oleh hadirin. Namun, lagi-lagi ide dan gagasan Tan Malaka ditolak. Lalu, bagaimana jika buah pikir Tan Malaka diterima? Mungkin tidak akan ada pembantaian atau pergesekan dengan pejuang atau tokoh Islam, bukan hanya komunis di Indonesia, tapi juga komunis dengan Islam di seluruh dunia. Di dalam kesempatan itu, Tan Malaka juga menyatakan, ketika saya berdiri di depan Tuhan, saya adalah seorang Muslim. Sangat berbeda dengan Lenin dan DN Aidit di tanah air yang mengatakan bahwa agama adalah candu. Lalu, pantaskah kita menjandingkan Tan Malaka dengan tokoh komunis seperti Lenin dan DN Aidit di tanah air? Berikan pendapatmu.